Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Musnida Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nah, seperti teman-teman ketahui, pastinya tidak asing dengan kata nasionalisme. Jadi untuk lebih lanjutnya, simak video penjelasannya ya. Nasionalisme. Nasionalisme ini berasal dari kata nation, yaitu bangsa. Nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena kesamaan pengalaman sejarahnya, serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara yang berbentuk negara nasional. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebanggaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas bisa disebut dengan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lainnya. Nah, kalau nasionalisme menurut para ahli, yaitu menurut Hans Kohl, nasionalisme adalah suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Sedangkan menurut Smith, nasionalisme adalah sebuah pergerakan ideologi dalam mencapai pemerintahan sendiri dan kemerdekaan bagi suatu golongan atau sebagian kelompoknya yang mendeklarasikan diri mereka sebagai bangsa yang sebenarnya atau bakal bangsa seperti bangsa-bangsa lainnya. Sedangkan menurut Schneider, nasionalisme merupakan suatu emosi yang kuat yang sudah mendominasi pikiran dan tindakan politik pada kebanyakan rakyat semenjak revolusi Prancis. Sedangkan menurut Boyd Sever, nasionalisme itu multi makna. Hal tersebut tergantung pada kondisi objektif-subjektif di setiap negara. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor dalam internal dan faktor dari luar yaitu eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya kembali golongan pertengahan atau kaum pelajar. Yang kedua, adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga itu pengaruh golongan peranakan. Dan yang keempat, adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah yang pertama, paham-paham modern dari Eropa yaitu liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Dan yang kedua, gerakan pra-islamisme. Yang keempat, pergerakan bangsa terjajah di Asia. Dan yang terakhir yaitu kemenangan Rusia atas Jepang. Sehingga menimbulkan faktor munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, sedangkan tujuan nasionalisme itu antara lain pada dasarnya nasionalisme yang muncul di banyak negara memiliki tujuan, yaitu menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban dan menghilangkan ekstremisme, yaitu tuntutan yang berlebihan dari warga negara, individu, dan kelompok. Nah, sedangkan akibat dari nasionalisme ini, nasionalisme yang muncul di beberapa negara membawa akibat yang beraneka ragam. Akibat munculnya nasionalisme di beberapa negara adalah yang pertama timbulnya negara nasional, yang kedua yaitu peperangan, ketiga imperialisme, keempat proteksionalisme, dan terakhir yaitu akibat sosial. Nah, selanjutnya itu fase nasionalisme di Indonesia.
Pertama, gerakan bangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran di Stovia, sekolahan anak para pria Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Dan lahirnya nasionalisme di Indonesia ini selain disebabkan penderitaan panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik, juga dipengaruhi oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan, antara lain yaitu Filipina dan India. Sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia disebabkan adanya perasaan senasib sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi subjektif dan kemudian kondisi objektif secara geografis menemukan konektivitas. Dan ditambahnya ada perbedaan kausal antara nasionalisme di Indonesia dan nasionalisme di Eropa, yaitu bila nasionalisme di Indonesia muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial, tetapi di Eropa nasionalisme lahir akibat adanya pergeseran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri sebagai dampak dari revolusi industri. Selanjutnya, kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa ke dalam suatu negara, bangsa dan bahasa Indonesia telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkontak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian diwujudnya secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dan selanjutnya yaitu masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka menyandra Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Selanjutnya yaitu perkembangan nasionalisme pada tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan terjadi hura-hara pemberontakan Gestapo dan aksesnya. Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama, Soekarno. Tetapi sayang penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut didiskreditkan. Dan bahwa sejak akhir tahun 1970, para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikukung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Nah, terus selanjutnya itu prinsip nasionalisme. Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh 5 prinsip nasionalisme. Yang pertama yaitu kesatuan dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan polisi kebudayaan. Yang kedua yaitu kebebasan, liberty, freedom, independent. Dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi. Sedangkan yang ketiga yaitu kesamaan dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban. Sedangkan yang keempat yaitu kepribadian dan identitas, yaitu memiliki harga diri, rasa bangga dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitasnya
identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu prestasi, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsanya. Konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep Bhinneka Tunggal Ika menurut pola dan kriterianya merupakan produk sejarah. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang nasionalisme di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.